Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama aku ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke, ini dia. Kemarin tinggal dicek lagi kawan-kawan yang baru singgah di sini. Nah, yang belum aku berikan ada contoh program pembelajaran media. Nah, jadi contohnya seperti ini kawan-kawan. Jadi nanti kalau kawan-kawan ingin tahu komponen-komponen pembelajaran media itu apa, nih satu tentu ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran termasuk kelas, ulangan, kemudian tanggal ulang, terus ditulis di sini ulangan keberapa yang akan ditanyakan, karena setiap seperti yang Maki katakan di pertemuan sebelumnya bahwa setiap media itu wajib diadakan tes, jadi untuk mengetahui apakah metode dan media yang sudah kita berikan itu berhasil atau belum gitu. Tes tanggal ulangan tanggal 10 Juli misalkan ya, tahun 2009 ini masa lalu gitu ya. Bentuk soalnya apa, mau uraian mau PG boleh gitu ya. Materi ulangannya apa nih, KD indikatornya, KD-nya satu ternyata menjelaskan pengertian dan ruang lingkup sejarah, materi sejarah. Indikatornya menyebutkan pengertian sejarah, menjelaskan ruang lingkup sejarah, mendeskripsikan indikatornya apa, tulis. Kemudian tanggal ulangan yang menyebutkan dia nilai kecil kan gitu ya. Rencana ulangan. Nah, jadi materi ini yang menyebabkan dia nilai kecil ini diremediakan kawan. Bentuknya dengan pemberian media yang bisa dilakukan dengan cara pembelajaran ulang, yaitu kalau yang 50% gitu kan ya, mencapai 50%, kalau yang 20% itu seperti apa gitu kan ya. Kalau antara 20 sampai 50 seperti apa gitu kan sudah dijelaskan, silakan kawan-kawan cek lagi video Maki sebelumnya ya. Nah, ditentukan nih. Berarti KD inilah yang harus kita berikan tindakan. Jadi dari beberapa ulangan, misalkan kita ada terdiri dari beberapa indikator misalkan ya. Ada beberapa indikator soal 10. Ternyata yang belum tuntasnya 4 indikator. Jadi nggak semua kawan-kawan. Jadi yang kita berikan itu berdasarkan diagnosis. Jadi kalau ada 10 soal, ternyata yang mengalami banyak kesulitan itu ada 4 soal, misalkan ya indikatornya mana, ini saja misalkan ada 4. Nah, yang inilah yang kita berikan tindakan melalui program media gitu. Lalu rencanakan kapan ulangannya. Nah, KKM-nya berapa ditulis di sini. Ini identitasnya kawan-kawan ya. Kemudian ada kolom nomor, nama siswanya siapa, misalkan PB Ananda, Dimas Perianto. Kemudian di sini ada nilai ulangannya berapa, 62, 70 gitu ya. KD indikator yang tak dikuasai tuh kan nggak semua ya. KD 1, kemudian indikator ya ini KD bukan KD ya. Karena KD itu ini indikator yang nomor 1 misalkan nomor 3, nomor 4. Kalau si Dimas ternyata nomor 1 dan nomor 2 saja. Tuh kan nggak semua sama. Itulah mengapa tugas guru itu sebetulnya berat gitu kan ya. Jadi diagnosis sama kita. PB itu kurangnya di indikator berapa saja. Dimas itu indikator berapa saja, didiagnosis ini berdasarkan hasil ulangan sebelumnya. Gitu kawan-kawan. Indikatornya nih. Nah, baru nomor soal. Ini baru indikator ya, indikatornya ini. Karena satu indikator kan bisa terdiri dari 2 soal gitu kan ya. Oh, ternyata nomor soal yang dikerjakan dalam tes ulang nomor berapa saja nih. Nomor 1, nomor 2, nomor 5, nomor 6, nomor 11, nomor 12. Kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 6 misalkan gitu ya. Hasilnya berapa? Oh, ternyata tuntas 85, 98, berarti berhasil program medianya. Itu kan ya. Contoh program media gitu. Oke, kawan-kawan. Oke, next itu. Kemudian berikutnya, nah ini dia. Keterangan, ada kolom keterangan. Pada kolom nomor soal yang akan dikerjakan, masing-masing indikator telah di breakdown menjadi soal-soal dengan tingkat kesukaran masing-masing. Jadi sudah di breakdown dulu ya, masing-masing indikatornya. Misalnya indikator 1 menjadi 3 soal, yaitu nomor soal nomor 1, 2 dan 3 itu kan terjadi, kata kita tadi satu indikator itu bisa berapa soal gitu kan ya. Indikator 2 menjadi 3 soal, yaitu nomor soal 4, 5, 6 misalkan gitu, sudah di breakdown dulu. Dan indikator 3 misalkan menjadi 3 soal, yaitu nomor soal 7, 8, 9 dan seterusnya. Pada kolom hasil diisi nilai hasil ulang, walaupun nilai yang nantinya diolah adalah sebagai tuntas gitu. Jadi yang diolah mah tuntas gitu atau tidak tuntas gitu kan ya. Gitu kan Anzen, ingat tadi mantap. Ini terkait dengan komponen pembelajaran program pembelajaran media. Oke, next, baru sesuai dengan janji Maki ya. Kita akan masuk ke program pengayaan gitu. Soal nomor 2. Nah, soalnya kayak gini nih. Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apa masalahnya memangnya butuh seru gitu ya. Selalu ribut masalah yang sebenarnya Moipus solution. Berapa? Iya betul. Biar inspirasi gitu kan ya. Soal nomor 2. Pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minima yang ditentukan oleh kurikulum dan biasanya tidak semua peserta didik melakukannya disebut bla bla bla. Kurang kepalanya. A. Program media, B. Program pengayaan, C. Program inklusif, D. Program pemanfaatan, dan E. Program pengelompokan ya. Oke kan kawan, karena kita temanya ada program pengayaan, maka otomatis dong ini program pengayaan. Jadi yang disebut dengan program pengayaan itu adalah kawan-kawan pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minima yang ditentukan oleh kurikulum dan biasanya tidak semua peserta didik melakukannya. Jadi kalau di kelas kita itu menemukan ada suatu siswa yang aneh,
yang dia itu jenius gitu ya, kadang belum diberikan sama guru dia sudah mengerti kan, ada juga seperti itu ya. Ada beberapa mereka terlahir dalam keadaan seperti itu. Maka tugas guru itu harus memberikan pengayaan kawan-kawan ya, artinya memberi materi yang belum diberikan oleh dia, dari guru. Jadi kalau KD-nya misalkan KD 31 sudah kita sedang mengajar KD 3.1, nah, karena dia itu jenius, dia terlahir dalam keadaan berbeda dengan yang lainnya, kita boleh memberikannya KD 3.2 kepada dia itu. Nah, kalau seorang itu gitu kan ya. Kayak di sini nih, di sini boleh, di sini jangan dulu, di sinilah. Nah gini, oke kita lanjut ya, pembelajaran. Oke, teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, pertama jadi identifikasi dulu. Teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan siswa yang ini kan siswanya berlebih, ini kemampuannya berlebih, itu hasil identifikasi. Satu, melalui apa? Melalui tes IQ ya, IQ atau tes inventory, tes inventory sama kita diidentifikasi. Kemudian dia itu kita juga boleh memberikannya wawancara atau pengamatan berdasarkan wawancara. Nah, setelah diwawancara ternyata diketahui, disimpulkan bahwa dia itu jenius gitu kan ya. Terus pengamatan, ternyata dari hasil pengamatan di kelas saat kita memberikan pembelajaran berlangsung, ternyata dia itu berbeda dari yang lainnya, karena memang dia terlahir dalam keadaan yang berbeda gitu kan. Ya, setelah didiagnosis itu baru kita memberikan pembelajaran pengayaan. Nah, dalam pemberian pembelajaran pengayaan nih, satu pembelajaran kita tulis di sini lah. Pembelajaran pengayaan. Nah, pengayaan pertama itu dari hasil identifikasi kemampuan belajar berdasarkan jenis serta tingkat kelebihan belajar peserta didik tersebut. Misal dia itu belajar lebih cepat, misalkan dia lebih jenius cepat gitu, belum kita menjelaskannya dia sudah mengerti gitu. Menyimpan informasi lebih mudah, dia itu bisa menyimpan save informasi mudah, save easy, gitu lah, biar gak capek nulis ya. Atau dia juga keingintahuan yang tinggi juga sama kawan-kawan ya, karena awal mulanya dari keingintahuan. Kalau seorang peserta didik memiliki keingintahuan yang tinggi, otomatis dia memiliki semangat belajar yang tinggi. Kalau semangat belajar yang tinggi, maka kemampuan belajarnya juga tinggi gitu kan kawan. Kemudian keingintahuan yang lebih tinggi ini berpikir mandiri, dia lebih berpikir mandiri, atau dia berada dalam keadaan superior, dan berpikir abstrak, memiliki banyak minat gitu kawan-kawan. Oke, itu dia identifikasinya. Nah, kemudian dalam identifikasi kemampuan berlebih peserta didik ini nih dapat melalui apa saja? Satu, tes IQ. Kemudian tadi sudah dikatakannya tes inventory. Nah, dalam pemberian mengidentifikasi ini. Kemudian dalam apalagi pengamatan. Tadi ya sudah ya. Wawancara, nggak apa-apa terus lagi biar lebih matang lagi. Oke, wawancara. Oke. Nah, dalam pelaksanaannya nih, jadi pembelajaran itu setelah diidentifikasi ini, yang kedua pelaksanaan kan. Dalam pelaksanaan PP, kita singkat aja ya, pelaksanaan pembelajaran pengayaan nih, maka dia bisa satu melalui belajar kelompok ya, diberikan dengan belajar kelompok, kita kelompokkan, dia ada berapa orang tuh dikelompokin, dikasih tugas gitu. Kemudian belajar mandiri, bisa juga belajar mandiri kalau hanya beberapa orang nih, kasih tugas nih, materi ini coba pelajari, ini kuasai ini gitu. Pembelajaran berbasis tema juga bisa, berbasis tema dalam pemberiannya itu ya, sama pemadatan kurikulum, dipadatkan kurikulumnya. Nah, pemadatan kurikulum gitu kan kawan ya. Dalam pelaksanaannya ya, bisa belajar kelompok, belajar mandiri, pembelajaran berbasis tema, dan pemadatan kurikulum. Kemudian pemberian pembelajaran ini hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik. Ini untuk yang belum diketahui dia. Kalau sudah diketahui kan dia juga sudah jenius gitu. Apalagi yang sudah diketahui ya, kita kasihnya yang belum diberikan gitu, yang belum diketahui, sehingga tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru. Tujuannya untuk memperoleh materi baru, get information, new information gitulah, informasi baru. Untuk mendapatkan informasi baru
atau bekerja dalam proyek serta secara mandiri gitu ya, dan sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing gitu ya. Gitu kawan-kawan ya. Nah, sebetulnya program pengayaan ini dapat dikaitkan nih. PP ini bisa dikaitkan dengan tugas terstruktur kawan-kawan, penugasan terstruktur, tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur gitu. Ada KMTT kan. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah pakai itu. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan pakai bahas apa yang maksud dengan tugas struktur, bagaimana tugas kegiatan mandiri tugas tidak terstruktur gitu ya. Nah, itu dia cara pemberiannya. Jadi pemberian program pengayaan itu sebetulnya bisa diberikan melalui penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, dan hasilnya nanti dicatat sebagai dalam bentuk nggak dinilai langsung kawan-kawan ya, tapi dicatat dalam bentuk kayak portofolio gitu, portofolio, dan dihargai hasilnya itu gitu kawan-kawan ya. Jadi hasil kerjanya itu nggak disatuin sama yang lain, kan rugi dong, kasihan yang lain gitu, tapi sebagai portofolio dia. Nah, itulah salah satu fungsinya ada penugasan portofolio itu, fungsinya untuk dia yang memiliki kemampuan berlebih yang akan dibantu melalui program pengayaan. Dan program pengayaan ini bisa kita bukan diabadikan ya, bisa diarsipkan melalui portofolio gitu kan. Jadi kita ada data, anak itu juga ada data tentang kemajuan belajar gitu ya, untuk mereka yang memiliki kemampuan berlebih gitu kan ya. Understand? Itu sedih mantap. Nah, ini contoh program pembelajaran pengayaan. Tetap komponen-komponennya diantaranya adalah ada nama identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, ulangan keberapa, tanggal ulangan 10 Juli misalkan ya, bentuk soal uraian, materinya apa nih, tayang tadi ya sama ya, rencana program pengayaan 17 Juli misalkan KM-nya, misalkan nama siswanya Fatur Rahman, nilai ulangan 78, berarti kan di atas KKM. Bentuk pengayaannya menambah pemahaman melalui diskusi kelompok dengan topik aktual. Satu, soalnya itu benarkah pendapat yang mengatakan belajar sejarah menjadi orang lebih bijaksana? Dua, benarkah pendapat yang mengatakan sejarah bisa berulang gitu ya. Kemudian Pipi Irawati nilainya ulangan 80, berarti kan dia memiliki kemampuan berlebih, maka diberilah bentuk pengayaan gitu kan.